Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diantami Mas Salsabila NIM 253 akan menjelaskan mengenai bab selanjutnya, yaitu Risk Assessment 2 atau penilaian risiko yang kedua. Pada bab ini, saya akan membahas mengenai penilaian risiko dengan mempertimbangkan audit secara keseluruhan, serta memperoleh pemahaman tentang bisnis klien dan mengidentifikasi faktor risiko utama yang berdampak pada rencana audit. 4.1 mengenai risiko audit. Pengertiannya yaitu risiko di mana auditor menyampaikan opini yang tidak tepat atau salah saji material pada pengungkapan laporan keuangan. 4.1.1 model risiko audit dan komponennya. Menurut AC200, risiko audit adalah fungsi dari risiko salah saji dan risiko deteksi. Nah, risiko kesalahan penyajian material terdapat pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Di bagian keuangan, tingkat laporan, risiko salah saji material mengacu pada risiko yang mempengaruhi laporan secara keseluruhan. Contohnya pada tingkat asersi, risiko salah saji material mengacu pada risiko itu mempengaruhi kelas transaksi. Misalnya pada saldo akun dan pengungkapan. Contohnya, jika klien menjual barang ke luar negeri, terdapat risiko bahwa transaksi mungkin tidak dicatat dengan benar menggunakan nilai tukar yang sesuai di tanggal setiap transaksi. Risiko salah saji material tersebut pada tingkat asersi bersifat inherent risiko dan risiko kontrol. Selanjutnya yaitu materialitas. Materialitas adalah konsep audit utama dan dinilai selama fase penilaian risiko dari setiap audit. Penilaian awal materialitas ini mengacu pada perencanaan dan pengujian audit. Materialitas ini juga digunakan untuk memandu pengujian audit dan menilai validitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan. Sebelum menjelaskan bagaimana auditor sampai pada penilaian materialitas awal, penting untuk membedakan antara pertimbangan materialitas kualitatif dan kuantitatif. Faktor materialitas kualitatif. Informasi dianggap material secara kualitatif jika mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna karena alasan selain besarnya. Contohnya, saat membaca catatan atas laporan keuangan, auditor akan menilai akurasi pengungkapan akuntansi dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, dan memastikan bahwa setiap masalah hukum yang harus diungkapkan dengan benar. Kemudian, faktor materialitas kuantitatif. Informasi dianggap material secara kuantitatif jika melebihi penilaian materialitas awal auditor. Contohnya, materialitas perencanaan dapat berupa persentase dari basis yang sesuai. Kemudian, mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan manajemen mereka tentang klien mereka sambil tetap memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Auditor memiliki variasi dalam metode yang mereka gunakan untuk menetapkan materialitas dalam penilaian risiko audit. Ketika menetapkan tingkat materialitas perencanaan yang lebih rendah, auditor akan meningkatkan kualitas dan kuantitas bukti yang perlu dikumpulkan selama sisa audit. Pun, dengan menetapkan tingkat materialitas yang lebih rendah, seorang auditor meningkatkan sensitivitas mereka terhadap potensi salah saji. Saat menganalisis hasil tes, auditor akan melakukan penilaian potensi salah saji secara agregat dengan mengacu pada materialitas perencanaannya. Semakin rendah materialitas, akan semakin besar kemungkinan auditor menyimpulkan bahwa salah saji adalah material dan dibutuhkan pengujian lebih lanjut. Selanjutnya yaitu strategi audit. Auditor akan menetapkan keseluruhan strategi audit dengan menetapkan ruang lingkup, saat, dan arah audit, dan memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit terperinci. Contohnya, ketika risiko inheren dan pengendalian dinilai tinggi, risiko salah saji material dinilai tinggi,
dan auditor akan menetapkan risiko deteksi serendah-rendahnya untuk menjaga risiko audit tersebut dapat diterima atau pada level yang rendah. Di sini ada hubungan terbalik antara risiko kesalahan penyajian material atau risiko bawaan dan pengendalian klien dan risiko deteksi sebagaimana telah ditetapkan oleh auditor. Kemudian, pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Yang pertama, ada profitabilitas, yaitu menilai pendapatan dan pengeluaran dari waktu ke waktu. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun. Yang kedua, mengukur kinerja suatu perusahaan dengan cara likuiditas, yaitu melihat kas dalam jangka panjang dan jangka pendek dan melihat apakah suatu perusahaan tersebut sanggup dalam melunasi utangnya. Nah, jika tidak dapat memenuhi kewajiban ini, perusahaan dapat dilikuidasi. Nah, perusahaan tersebut memerlukan uang tunai untuk membayar gaji karyawan, tagihan utilitas, tagihan pemasok, pembayaran bunga atas uang yang dipinjamkan, dividen kepada pemegang saham, dan sebagainya. Nah, dalam jangka panjang, perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membayar utang jangka panjang dan melakukan investasi modal. Selanjutnya yaitu ada prosedur analitis. Di sini ada 6 prosedur. Yang pertama ada perbandingan. Nah, perbandingan ini dibuat antara saldo akun tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Yang kedua ada analisis tren. Nah, analisis tren ini melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Ini dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya sebagai persentase dari tahun dasar tersebut. Kemudian yang ketiga ada analisis ukuran umum. Nah, analisis ukuran umum ini melibatkan perbandingan saldo akun ke satu baris barang. Kalau di neraca, item baris yang digunakan umumnya adalah total aset. Kalau dalam laporan laba rugi, garis barang yang digunakan umumnya penjualan atau pendapatan. Analisis ukuran umum ini memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai kontribusi setiap akun terhadap total yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kemudian ada analisis rasio. Di sini menggunakan 3 analisis, yaitu ada analisis rasio profitabilitas yang dimana ini tuh mengukur tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan yang pada akhirnya digunakan untuk membayar hutang. Kemudian ada rasio likuiditas yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Kemudian ada rasio solvabilitas yang digunakan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian yang kelima ada prosedur analitik lainnya yang menggunakan program komputer. Nah, program komputer ini digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis secara rinci mengenai data klien, seperti informasi yang terdapat dalam buku besar dan jurnal mereka. Nah, program ini digunakan untuk melakukan analisis seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, serta mencari transaksi yang tidak biasa, seperti yang terjadi pada waktu ganjil, untuk jumlah yang tidak biasa, atau dalam akun yang tidak biasa. Kemudian yang terakhir ada faktor yang dipertimbangkan dalam analisis analitik. Seperti misalnya ada keandalan data klien. Nah, jika auditor yakin bahwa terdapat resiko signifikan dalam catatan klien yang tidak dapat diandalkan karena misalnya pengendalian internal yang buruk, maka catatan tersebut cenderung tidak bergantung pada prosedur analitis. Kemudian bisa juga
dengan membandingkan hasil keuangan aktual dengan hasil yang dianggarkan. Nah, auditor itu akan mempertimbangkan keadaan anggaran. Dapat dinilai dengan membandingkan anggaran dengan hasil aktual untuk tahun-tahun sebelumnya. Nah, setelah melakukan prosedur analitis, auditor akan menyelidiki setiap fluktuasi signifikan yang tidak terduga yang ditemukannya di dalam laporan keuangan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.